Halo, halo, halo. Kita sambil menunggu. Halo semua. Oke, sudah ada Fulbright. Kita sambil menunggu yang lain juga ya. Selamat sore semua, selamat hari Minggu. Saya Fristi dari tim divisi Digital Comms. Hari ini kita akan kedatangan dua bintang tamu yang super keren dan kita akan membahas life changing experience sebagai Global U Grad. Nah, semoga hari ini bisa memberikan semangat kepada kalian semua dan semoga aplikasinya lancar terus ya. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa ditulis di question box juga. Ini aku sambil invite Mbak Mita. Halo, sore Mbak. Halo, selamat sore. Apa Sore. kabar? Baik-baik, Mbak Mita apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik juga. Siap. Mbak, nah kita kan hari ini mau ngebahas life changing experience nih tentang sebagai Global U Grad. Boleh diceritain sedikit nggak singkatan Global U Grad tuh apa dan program beasiswa ini tuh apa dan buat siapa ya Mbak? Oke, terima kasih banyak pertama-tama untuk tim dari Indonesia Mengglobal yang sudah mengundang Aminef ya untuk bergabung di acara Instagram Live hari ini, di mana kita membahas Global U Grad. Nah, rekan-rekan di sini mungkin bertanya-tanya ya, Global U Grad itu apa sih? Nah, Global U Grad itu kepanjangannya adalah Global Undergraduate Exchange Program. Jadi, ini adalah sebuah program yang dimana disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat, dan program ini ditawarkan di kurang lebih 60 negara sejak tahun 2008. Salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Ya. Program Global U Grad ini mulai tahun 2008 itu alumninya sudah tercatat ada 2.500 orang sedunia. Sementara kalau di Indonesia sendiri itu ada kurang lebih 85 orang alumninya yang sudah mengikuti program Global U Grad ini. Apakah program Global U Grad ini adalah sebuah program pertukaran yang bisa dilamar oleh mahasiswa D4 atau S1, mahasiswa Indonesia, namun yang kuliah D4 atau S1-nya di Indonesia. Jadi, mereka yang merupakan mahasiswa dan berkuliah di segala jurusan, asalkan kuliahnya di Indonesia, itu boleh melamar. Dan diutamakan mahasiswa D4 atau S1 yang melamar ini adalah mereka yang saat ini menempuh semester 3 atau semester 5. Kalau misalkan di bulan Februari ini berarti kurang lebih masuk ke semester 4 atau 6. Dan juga untuk Global U Grad ini adalah program yang sangat spesial karena memberikan prioritas kepada para mahasiswa yang berkuliah di luar Pulau Jawa, di kampus-kampus di luar Pulau Jawa. Di mana kalau kampus-kampus tersebut biasanya memiliki peluang yang lebih sedikit untuk bisa menjalankan program pertukaran, terutama ke luar negeri dan ke Amerika Serikat. Nah, kurang lebih itu Global U Grad adalah seperti itu. Kalau untuk kegiatannya apa saja di Amerika Serikat, nanti kalau terpilih sebagai penerima beasiswa Global U Grad, yang bersangkutan akan menjalani perkuliahan di Amerika Serikat di kampus-kampus yang sudah ditentukan oleh Aminef dan juga partner kami di Amerika Serikat, yaitu World Learning, dan nanti akan berkuliah selama 1 semester. Selama berkuliah, dia bisa mengambil mata kuliah yang sekiranya sesuai dengan jurusannya yang ada di Indonesia. Ya. Lalu setelah itu juga harus mengambil 3 kredit mata kuliah yang berkaitan dengan budaya Amerika. Jadi supaya dapat pemahaman ya tentang Amerika begitu. Selain itu juga selain berkuliah tentunya nanti akan ada kegiatan pertukaran budaya. Terus setelah itu harus mengikuti kegiatan untuk volunteer selama 20 jam selama program. Terus ada kegiatan yang sifatnya professional development, dan juga ada
kegiatan yang sifatnya untuk mengasah kemampuan profesional dan juga disediakan end of program workshop. Jadi sangat komprehensif Komprehensif sekali. banget ya ini ya, Ya, mulai dari awal uh, sampai akhir, dan juga gitu. exchange-nya juga untuk 1 semester ya Mbak. Mbak, tadi kan Iya. dibilang ini tuh terbuka untuk semua jurusan nih. Nah, Mm-mm. bagi student yang pingin bertukar pelajar di Amerika sana, apakah mereka harus memilih program yang sesuai di tempat kuliahnya di Indonesia ini? Atau mereka, let's say, di Indonesia ngambil mata pelajaran manajemen atau bisnis. Terus saat Mm-mm. bertukar, dia pingin ngambil major yang bahasa Inggris aja, atau major yang berbeda lah. Itu gimana, Mbak? Mm-mm. Nah, untuk Global New Grad, karena yang pertama-tama perlu dipahami bahwa di Amerika Serikat itu perkuliahan dan juga sistem kreditnya berbeda dengan Hmm. di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa mengambil satu semester up to 24 SKS ya, Hmm. sangat banyak sekali. Sementara kalau di Amerika itu biasanya hanya sekitar 12 SKS, karena Hmm. masing-masing kreditnya itu memang melibatkan berbagai elemen seperti Ya. ada belajar, essay, kuis, Hmm. tugas yang sangat menantang begitu. Jadi untuk mereka yang menjadi seorang penerima beasiswa Global U Grad atau kami bilang itu seorang Global U Hmm. Graders, itu mereka ke Amerika Serikat akan mengambil perkuliahan di courses atau mata kuliah yang berhubungan dengan bidang studi yang dia ambil di Indonesia. Oke. Dan plus juga 3 mata kuliah atau 3 SKS, mata kuliah yang berkaitan dengan kebudayaan Amerika Serikat. Jadi tentunya ke Amerika nanti tidak hanya mempelajari dan merasakan bagaimana sih berkuliah menjadi mahasiswa jurusan ini di Amerika Serikat, tapi Mhm. juga bisa memiliki pemahaman yang lebih tentang Amerika Serikat Oh, melalui mata kuliah yang dia ambil. I see. Oke, Begitu. Mbak. Nah, Mbak, ada pertanyaan masuk nih, Mbak, yang Ya. lumayan mirip-mirip juga. Kak, saya sudah semester 8. Apakah masih memiliki peluang untuk mengikuti program ini? Tadi Mbak Mita kan bilang cocok untuk yang bagi di semester 5 sampai semester 8. Nah, kalau dia sudah di semester 8, gimana, Mbak? Oke. Buat mereka yang ingin mengambil perkuliahan melalui program pertukaran Global U Grad ini, yang perlu Mhm. diperhatikan bahwa untuk berangkat ke Amerika Serikat, tentunya yang bersangkutan kalau sudah selesai itu juga harus pulang ke Indonesia ya, untuk bisa melanjutkan studinya dan menyelesaikan S1-nya Hmm. gitu. Untuk mereka yang semester 8 lalu masih ingin melamar program ini, Hmm. tentunya harus bisa memahami konsekuensi bahwa kalau Anda akan lulus lebih dari semester 8. Let's say, Hmm. sekarang semester 8. Lalu yang bersangkutan melamarkan atau mendaftarkan diri untuk program Global U Grad. Itu berangkatnya baru di tahun depan, yaitu di sekitar bulan Januari 2022. Gitu ya. Berarti di sana akan berada sampai bulan Mei kurang lebih 2022. Dan program ini mengharuskan yang bersangkutan masih ada masa studi atau berkuliah atau mungkin diambil untuk menulis skripsi itu adalah 1 semester. Jadi Oke. berarti akan lulus kuliahnya di akhir 2022. Berarti sudah semester 11, 12 Hmm. gitu ya. Jadi, kalau memang bersedia seperti itu, silakan. Ya. Namun kalau tidak, kami sebaiknya kami sih akan sangat menyarankan kalau yang bersangkutan ya kenapa nggak mempersiapkan diri untuk melamar program lain, misalkan program Fulbright Master's Degree Ya, program, gitu betul ya. betul. Jadi sekarang sudah semester 8, tahun depan mau ngelamar Fulbright Master's Degree, itu tanggal waktunya di bulan Februari juga, Mm-mm. itu dia sudah mempersiapkan diri, sudah lulus, gitu. Jadi, kenapa nggak melamar program yang Fulbright Master's Ya. Degree saja, gitu. Jadi programnya banyak ya. Kalau yang D4 sampai Betul. 1 ada Global U-Grad ini, nanti kalau untuk master ataupun PhD ada Fulbright juga ya, Mbak. Nah, Mbak, Ya, betul.
Kalau syarat-syaratnya sendiri, Mbak, apa yang harus dilengkapi ya, Mbak? Letter. Nah, untuk persyaratannya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu untuk dokumen-dokumennya adalah tentunya diperlukan transkrip akademis terbaru yang sudah memuat uh, IPK yang di semester paling akhir. Itu pertama. Terus setelah itu kedua, harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Ditandakan dengan apa? Kepemilikan skor TOEFL, yaitu setidaknya TOEFL Prediction dengan skor 500 atau TOEFL ITP skor 500. Mau pakai IELTS berarti kurang lebih 5,0 atau 5,5. Kalau mau pakai IBT berarti 48 skor minimalnya. Dan setelah itu diperlukan 2 surat rekomendasi, yaitu yang pertama adalah 1 surat rekomendasi dari dosen yang mengajar yang bersangkutan. Surat rekomendasi kedua itu bisa diperoleh dari dosen yang lain atau kalau bisa adalah para ketua di mana yang pelamar ini melakukan kegiatan komunitas atau mungkin kegiatan UKM atau kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi 2 surat rekomendasi ini diperlukan. Jadi untuk pelamar kurang lebih itu dulu yang perlu ada untuk program global. Jadi tadi tes bahasa Inggris penting, ada surat rekomendasi dan juga rapotnya juga. Nah, kalau LOA, Letter of Acceptance dari universitas itu nanti prosesnya akan dibantu oleh Aminef kah sebagai support? Kalau untuk program Global UGRAD itu ada sebuah konsorsium yang dimana konsorsium ini tergabung dan bekerja sama untuk program Global UGRAD. Jadi teman-teman kalau ingin melamar program ini itu tidak usah khawatir mengenai penempatan karena nanti akan ditempatkan oleh institusi yang bekerja sama dengan Aminef yaitu World Learning yang dimana ini merupakan wadah dari konsorsium universitas tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Tidak usah khawatir untuk LOE, karena nanti akan dibantu untuk penempatannya. Mengingat tidak semua kampus di Amerika Serikat, yang ada 4.000 kampus tersebut, itu bekerja sama untuk program Global UGRAD. Oke. Nah, ini ada yang nanya, Mbak. Tadi kan juga surat rekomendasi dari aktivitas kampus juga bisa dilakukan. Nah, kalau aku lihat banyak alumni Global UGRAD yang memegang leadership position sekarang pas di Indonesia. Apakah ada karakter spesifik yang Aminef atau Global UGRAD cari untuk sebagai penerima beasiswa? Kalau untuk karakter yang dicari, tentunya yang pertama haruslah merupakan warga negara Indonesia ya, dan berkuliah D4 atau S1 di Indonesia. Terus setelah itu masih mahasiswa dan diutamakan bagi mereka yang duduk di semester 3 ataupun semester 5. Dan selain itu, kami juga melihat sisi kepemimpinan yang dia miliki. Bagaimanakah potensi kepemimpinan yang dia miliki, di mana kepemimpinan ini bisa dalam berbagai kegiatan. Misalkan kegiatan komunitas, kegiatan di unit kegiatan mahasiswa atau UKM, atau yang bersangkutan merupakan sukarelawan di tingkat masyarakat setempat atau di mana tempat dia tinggal. Jadi itu adalah hal-hal yang kita juga lihat di dalam seorang pelamar Global UGRAD. Terus kalau untuk kemampuan bahasa Inggris tentunya juga harus dimiliki ya, dengan yang bersangkutan diminta untuk bisa memenuhi setidaknya persyaratan minimal skor bahasa Inggris yang ditetapkan. Ya, jadi kurang lebih begitu. Ya, leadership. Oh iya, dan tidak kalah penting harus setelah selesai program Global UGRAD harus pulang ke Indonesia dan menyelesaikan kuliahnya sampai itu kayaknya penting juga. Ya, betul. Jadi program ini tidak memberikan kesempatan untuk misalkan setelah mengikuti courses atau mata kuliah melalui program Global UGRAD
terus yang bersangkutan langsung bisa transfer ke universitas di Amerika. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang bersangkutan memang harus pulang ke Indonesia dan menyelesaikan program yang dijalani S1-nya di sini atau program D4-nya. Oh, kalau seperti itu kan nanti mereka balik. Apakah kredit yang di Amerika itu kreditnya bisa transfer, Mbak, di universitas di Indonesia? Kalau untuk kreditnya bisa transfer atau tidak, itu adalah keputusan yang perlu ditanyakan kepada pihak universitas di Indonesia. Apakah kira-kira mereka mau untuk menerima SKS yang sudah diambil di Amerika Serikat. Jadi misalkan boleh dan bisa, ya silakan. Tapi kalau untuk berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para penerima beasiswa Global U-Grad, itu biasanya kampus tidak bisa menerima untuk transfer kredit mata kuliah ya. Jadi konsekuensinya adalah yang bersangkutan perlu mengulang di semester tersebut atau perlu cuti untuk ikut Global U-Grad, lalu kembali dan menjadi mahasiswa aktif, baru catch up untuk mata kuliah yang belum diambil sebagai syarat lulusan dari S1-nya. Jadi itu harus juga dipertimbangkan oleh para pelamar. Iya. Oh, kalau juga kayak pada banyak yang curious juga, Mbak, yang interested sama Global U-Grad ini. Kalau sebagai penerima, komponen apa saja sih yang termasuk dalam pembiayaan oleh Global U-Grad? Dan dalam jangka waktu berapa lama? Baik, untuk pembiayaannya sendiri, itu ada beberapa komponen yang di-cover atau dicakup, yaitu mulai dari tahap pertama, yaitu misalkan nih, pandemi sudah agak normal, terus setelah itu yang bersangkutan perlu datang ke tempat tertentu untuk bisa menjalani seleksi wawancara atau interview selection. Maka untuk datang ke tahap wawancara tersebut, transportasinya dan serta akomodasi serta uang saku itu juga akan ditanggung. Ya, jadi mulai pertama seperti itu. Terus setelah menjadi seorang calon atau nomini penerima beasiswa Global U-Grad, maka yang bersangkutan akan diminta untuk mengambil tes TOEFL IBT. Maka TOEFL IBT-nya ini juga akan ditanggung oleh Aminef. Jadi para nomini ini diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri secara mandiri untuk bisa hadir dan juga siap untuk menjalani tes TOEFL IBT ini. Terus setelah itu juga ada komponen visa sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentu untuk visa pelamarannya itu akan dibantu oleh Aminef. Jadi yang para pelamar atau para penerima beasiswa Global U-Grad itu tinggal mengikuti panduan yang disediakan oleh Aminef dan menghadiri wawancara sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu setelah itu berangkat ke Amerika Serikat pun tiket pesawatnya juga akan kami tanggung. Jadi berangkat dan pulang, 1 kali pulang pergi. Lalu setelah itu juga di Amerika Serikat akan disediakan akomodasi, yaitu berupa dorm atau asrama, sehingga penerima beasiswa Global U-Grad ini juga bisa berinteraksi dengan mahasiswa Amerika Serikat dan juga mahasiswa internasional lainnya, gitu ya, untuk juga memperluas network dan juga untuk memperluas pergaulan dengan mereka dari berbagai negara. Selain itu, tentunya biaya kuliah dan uang buku juga akan diberikan, terus juga asuransi kesehatan selama ada di Amerika Serikat. Jadi sangat komprehensif sekali. Yang perlu dilakukan oleh para pelamar ini ya, tahap awal cukup mengirimkan formulir aplikasi, melengkapi kelengkapan berkas yang diminta. Terus setelah itu sisanya mungkin yang perlu keluar dari biaya sendiri itu seperti biaya pembuatan paspor dan juga biaya untuk menjalani medical check up, yang mana medical check up ini akan dilakukan ketika akan melamar visa ke Amerika Serikat. Oh, wow, lengkap ya dari awal sampai akhir. Jadi ini kayaknya adik-adik harus bermotivasi, kalau nggak ikut kayaknya missing out hal yang opportunity yang besar banget.
Mbak, kan apa Iya, namanya? Apakah yang tadi ini kan untuk adik-adik di Indonesia secara general. iya, Nah, iya. jadi nggak dilihat apakah ada yang dari Jawa atau Pulau Papua, Kalimantan, semuanya bisa apply ya Mbak ya? Dan Semua orang bisa ya, melamar, ya. namun seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, penerima beasiswa Global Ukraine itu adalah akan diberikan preferensi bagi mereka, Hmm. yaitu para mahasiswa yang berkuliah di luar Pulau Jawa. Karena memang pada umumnya kampus-kampus di luar Pulau Jawa itu tidak memiliki kesempatan yang besar untuk mengirimkan mahasiswanya menjalankan program pertukaran internasional. Oleh karena itulah program Global Dividend ini memang memberikan preferensi atau sangat memberikan preferensi kepada mereka yang sesuai dengan profil tersebut. Ya. Oke. Semoga adik Gerald ini, Geraldo terjawab ya pertanyaannya. Pasti bisa apply kok. Nah, Betul. terus selain program akademis tadi Mbak, di kuliahan juga kita ikut kuliah, belajar kelas-kelas yang di Amerika. Apakah selain program akademis yang diberikan oleh Aminah itu apa ada lagi kan Mbak kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin juga untuk Kalau para untuk penerima? Oke, kalau untuk kegiatannya nanti di Mm-mm. Amerika Serikat itu ada komponen tidak hanya berkuliah di dalam kelas tentunya, tapi juga ada kegiatan volunteer selama 20 Hmm. jam. Terus setelah itu ada juga kegiatan yang untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, yaitu melalui berbagai macam workshop. Terus setelah itu mereka juga akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di mana mereka bisa mengenal lebih dalam mengenai budaya Amerika Serikat dan juga bagaimana masyarakat Amerika Serikat melalui kegiatan di berbagai komunitas, termasuk misalkan ikut perayaan-perayaan di Amerika Serikat. Jadi mereka bisa belajar banyak tentang Amerika Serikat juga, di samping mengikuti perkuliahan di dalam kelasnya. Hmm. Jadi bisa juga membantu mereka adaptasi juga dan ya apa membuka wawasan lah ya lebih lebih dalam lagi. Uh, Betul, jadi mm, tidak kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi ada komponen kegiatannya yang menyeluruh. ya. Begitu. Dan kalau pas mereka balik, apakah ada network alumni yang mereka bisa ikutan dan juga mengembangkan diri pas di saat di Indonesia? Kalau untuk ketika pulang, Mm-mm. para penerima beasiswa Global Grad itu akan tergabung dalam network alumni yang dikelola oleh Aminef, di mana network untuk alumni ini akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu contohnya apabila ada opportunity atau kesempatan yang kami rasa akan cocok atau sesuai dengan profil dari para alumni Global Grad ini, tentu kami akan teruskan kesempatan tersebut kepada mereka. Ya, Terus setelah itu, kalau secara umum adalah memiliki kesempatan untuk diundang ke berbagai acara, baik yang diselenggarakan oleh Aminef, apabila ada Aminef melakukan kunjungan ke luar kota untuk mm-mm. mempromosikan beasiswa, atau misalkan ada dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ingin mengundang alumni dengan profil tertentu dan profil Global New Graders ini cocok dengan itu, tentunya juga kami akan rekomendasikan. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan setelah menjadi alumni. Ya, wah keren banget nih tadi udah bahasannya tips and triknya udah dijawab lengkap sama Mbak Mita. Nah, karena waktunya juga singkat, kita mungkin juga langsung ke Q&A juga Mbak, karena banyak banyak adik-adik juga yang interested dan menanyakan. Oke, kemarin kita juga di Indonesia Mengglobal buka Q&A. Nah, ada pertanyaan, kalau dia tuh masih SMA dan sangat interested sama program Global Ugrad, dan Iya, apakah ada pesan atau tips buat adik-adik yang bahkan belum belum kuliah pun udah gregetan pingin pingin ikut, gimana Mbak?
Untuk mereka yang ingin mendaftar Global You Grad, itu kalau sudah tahu programnya dari jauh-jauh hari, itu tentu merupakan sebuah keuntungan. Keuntungan dalam hal ini kenapa? Karena yang bersangkutan sudah tahu, oh program ini butuhnya adalah dokumen ABCDE, persyaratan tes TOEFL-nya adalah skornya 500. Berarti mulai jauh-jauh hari itu sudah bisa mempersiapkan diri seperti contohnya belajar untuk tes TOEFL-nya, belajar kemampuan berbahasa Inggris, ya kan? Terus setelah itu mulai aktif terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan komunitas. Jadi hal tersebut bisa dilakukan mulai dari awal. Tuh. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau bisa melakukan persiapan dari jauh-jauh hari. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan kabar gembira bahwa untuk program Global You Grad ini tenggat waktunya diperpanjang dari yang tadinya 28 Februari 2021, sekarang tenggat waktu penerimaan aplikasi darinya di tanggal 15 Maret 2021. Jadi masih ada waktu, masih banyak waktu, tepatnya 1 bulan lagi ya, untuk menyiapkan dokumen dan lain-lain. Karena formulir aplikasinya berlangsung secara online atau daring, maka semua dokumen itu sudah harus ada dan tidak bisa disusulkan. Karena semua dokumen yang diminta itu perlu diunggah ke dalam formulir aplikasi daring tersebut. Jadi sebaiknya kalau memang berminat untuk melamar, itu mulai dari sekarang sudah dipersiapkan. Jangan menunggu last minute atau hari-hari terakhir untuk mencari surat rekomendasi, untuk mencari transkrip, atau melakukan tes TOEFL ITP atau prediction, atau tes bahasa Inggris lainnya yang diminta. Jadi, persiapkan mulai dari sekarang ya. Jangan lupa itu. Wah, keren deh. Ini mudah-mudahan memang ini live sessionnya pas banget ya dalam timeline-nya. Betul. Bisa mendapatkan tips dan kalian bisa menyiapkan juga untuk ngejar 15 Maret katanya. Pertanyaan lagi nih Mbak. Tadi kayaknya ada yang kemis. Apakah uang saku kehidupan sehari-hari selama di US juga tercover ya Mbak? Ya, untuk uang saku atau biaya hidup bulanan itu tentunya akan diberikan. Jadi jangan khawatir teman-teman nanti di Amerika Serikat itu cukup fokus pada kegiatan perkuliahan dan juga kegiatan kemasyarakatan atau volunteer atau kegiatan lainnya yang sudah didesain oleh program. Jadi tidak usah khawatir, untuk uang sakunya tentu juga akan diberikan. Mantap banget. Makasih banyak loh Mbak, ini udah pertanyaannya yang dijawab udah banyak banget, sharing-sharing benefitnya juga tentang Global You Grad juga, karena waktunya juga kita ada singkat, dan mau juga ngobrol tentang sharing experience-nya salah satu awardee. Salah satu lagi Mbak, pesan terakhir untuk kita semua di sini. Oke. Kalau untuk pesan terakhirnya mungkin ya itu tadi ya, jangan tunggu sampai last minute atau detik-detik terakhir ketika mau melamar program Global You Grad, karena segala sesuatu, segala hal itu pasti perlu persiapan yang matang dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apakah ada hambatan atau mungkin ada yang tertunda ketika dalam masa persiapan tersebut. Jadi jangan lupa untuk dilakukan persiapan mulai dari sekarang. Terus untuk teman-teman juga kalau pengen tahu lebih lanjut setelah acara ini mengenai pengalaman alumni, di mana kalau saat ini nanti akan ada Joe Sevin Citra yang akan membagikan pengalamannya sebagai Global You Grader. Nanti Aminah juga akan mengadakan sharing session bersama dengan alumni Global You Grad tahun 2019. Ada 2 orang, yaitu Niputu Intan Kumbayoni dari Universitas Tadulako dan juga Fadil Hidayat dari Universitas Hasanuddin. Mereka akan membagikan tips dalam melamar program Global You Grad. Acaranya adalah di tanggal 17 Februari 2021, jam 3.30 sampai jam 5 sore.
informasinya ini sudah disampaikan di website Aminef dan juga di laman media sosial Aminef. Jadi kalau ingin ikutan di acara tersebut, silakan daftarkan diri mulai sekarang di acara yang nanti akan diselenggarakan via Zoom meeting. Itu saja. Mantap, mantap. Makasih banyak ya Mbak Mita sudah meluangkan waktunya, dan bagi adik-adik yang lain kalau masih curious lagi bisa cari tahu di aminef.or.id ya Mbak ya. Betul sekali, Pristi. Oke Mbak, makasih banyak ya. Terima kasih banyak-banyak, Pristi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Iya. Bye-bye semuanya. Halo. Semoga tadi tips dan triknya dari Mbak Mita bisa membantu adik-adik semua lebih semangat lagi. Nah, kali ini kita ada Josephine Citra yang sebagai awardee Global YouGrad. Aku invite dulu ya. Halo Josephine. Hai. Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran. Suaraku kedengeran juga kan? Kedengeran jelas. Halo. Jadi teman-teman, sahabat Indonesia Mengglobal, Josephine Citra ini selain menjadi Global YouGrad Awardee di tahun 2011, dia juga chairwoman di Yayasan Indonesia Mengglobal. Nah, Jo, boleh dong cerita sedikit atau kesibukannya sekarang tuh apa sih? Sekarang sibuknya kerja aja sih palingan. Kerja di sebuah perusahaan teknologi di Indonesia. Satu kantor sama Fristi sebenarnya. Iya. Jadi Jo, kan sebelumnya di Global YouGrad lumayan ya di tahun 2011. Nah, tapi motivasinya Jojo buat apply untuk program beasiswa ini apa sih? Saya harus kayak menggali dulu nih memori 11 tahun lalu pas apply. Jadi lama banget ya, by the way. Iya, sebenarnya sih motivasi awalnya waktu itu adalah pengen ngerasain gimana sih kayak dapat pendidikan di US gitu kan, belajar dari kampus-kampus yang terbaik lah gitu kan, dan pengen ngerasain juga gimana tinggal di masyarakat yang emang ya bukan masyarakat biasanya gitu kan, saya new environment lah gitu, jadi pengen belajar hidup mandiri juga pada saat waktu itu. Cuman sih terbesarnya adalah karena pengen belajar isu-isu. Waktu itu aku S1 aku hubungan internasional di Universitas Parahyangan Bandung, dan waktu itu emang lagi pengen banget fokus tentang human rights studies. Jadi waktu itu pas aku apply Global YouGrad itu juga fokusnya adalah tentang human rights studies sih. Wah, pasti Josephine ini social isunya selalu di situ ya. Iya, di situ ya. Kalau Prisi tahu ya di kantor. Ya, hidup saya seperti itu dari dulu. Human rights, women's rights gitu. Yang agak aktivis. Kalau kita go back sedikit lah Jo, karena kan juga banyak adik-adik yang interested untuk apply juga kan. Dari experience pas mendaftar, tantangan bagi Jo itu apa? Atau ada lika-likunya gimana Jo pas daftar? Kalau tantangan sendiri tuh nggak ada yang spesifik gimana ya. Kayak aku dulu, ini kalau sekarang kan pakai online kan ya daftarnya. Kalau dulu tuh aku masih ngirimin dokumen ke kantor Aminef, pakai amplop gitu. Mbak Mita juga dulu yang ngurusin, by the way. Jadi makanya aku tulis Mbak Mita idola aku, karena Mbak Mita beneran ngebantuin semua Global YouGrader dari zaman aku sebelum aku sampai sekarang. Jadi kalau liku-likunya sih nggak ada, pasti yang biasanya motivation letter ya kan, karena sebenarnya Global YouGrad itu adalah pertama kalinya aku apply pertukaran pelajar, dan pertama kalinya kayak dapat beasiswa ke luar negeri gitu kan. Jadi motivation letter aku ya banyak dirombak dulu sama dosen aku, dan
dan tentunya dulu bahasa Inggris aku belum sebagus ya sekarang juga masih belajar, tapi maksudnya belum semending sekarang lah gitu kan. Jadi buat adik-adik nih, betul banget emang adik-adik, buat teman-teman di luar sana yang lagi mempersiapkan motivation letter, yaitu jangan dadakan. Kalau bisa minta dosen kalian atau mungkin senior kalian yang memang lebih berpengalaman untuk melihat bahasa Inggrisnya gimana, apakah udah jelas penulisannya apa belum, grammarnya gimana gitu. Itu sih yang paling penting sih menurut aku. Jadi ya tadi Mbak Mita juga bilang kayak persiapin dari jauh-jauh hari. Terus palingnya motivation letter, terus recommendation letter. Ini kan sekarang recommendation letter juga harus minta dari dua orang kan. Nah, itu juga harus dipikirin sih, apalagi sekarang nggak pembelajaran kuliah kan nggak tatap muka gitu kan, online kan. Itu juga harus dipikirin tuh kayak minta ke dosennya jangan deket-deket, dari jauh-jauh hari. Terus dosennya juga harus dipikirin kayak misalnya ya ada satu dosen yang lebih kenal kamu secara akademik gitu, misalnya bisa can vouch for your academic achievement misalnya. Mungkin yang satu lagi dosen yang bisa vouch untuk keaktifan kalian di organisasi gitu misalnya. Kalau aku sih dulu gitu, jadi aku minta dulu satu dosen yang emang bisa kayak ngomong tentang pencapaian akademisi aku. Yang satu lagi tuh kalau nggak salah ketua jurusan Departemen Hubungan Internasional buat ngomongin tentang kayak misalnya aku aktif di organisasi kemahasiswaan atau apa kayak gitu. Gitu sih banyak. Terus ya kirimin deh. Sama palingnya tes TOEFL sih, yaitu juga harus tes TOEFL-nya harus disiapin nih, kan mumpung masih ada 1 bulan lagi buat masukin aplikasinya. Itu dulu memang membagi waktu ya untuk menyiapkan, karena kan pasti kuliah juga ada kesibukannya sendiri kan, dan kayak tadi Jojo bilang apply untuk menyiapkan motivation letter itu pasti juga makan waktu juga ya. Benar, iya. Ya buat motivation letter gitu-gitu, apalagi kalau belum berpengalaman kan, baru pertama kali apply kayak gitu, pasti agak clueless sih. Dan apalagi waktu 11 tahun lalu kan mungkin informasinya nggak sebanyak sekarang ya. Saya sekarang informasi pasti banyak, kayak lihat di Indonesia Global juga pasti banyak, ada yang cerita tentang Global You Grad, ada tips-tips juga tentang gimana nulis motivation letter. Kalau dulu tuh belum banyak gitu kan. Dan aku aja tuh nemunya dulu pengumumannya tuh di mading kampus gitu loh, yang kayak masih pakai poster. Sekarang nggak tahu, kayak udah nggak zaman ya pakai poster. Kayak pengumumannya bareng sama pengumuman Fulbright yang lainnya gitu loh. Ada Fulbright PhD, ada Master. Terus Global You Grad tuh aku inget banget, paling kecil, paling bawah pojok kanan gitu. Jadi itu bener-bener kayak aku iseng-iseng doang baca mading, terus kayak Oke, ada beasiswa Fulbright buat orang PhD, S2, terus kayak baru di ujung kanan itu kayak, ada buat S1 juga gitu kan. Terus kayak, itu baru kayak cara-cara tahu lebih lanjut gitu kan. Cek-cek kayak orang, siapa ya alumninya yang udah pernah nanya-nanya juga, kayak gitu-gitu. Jadi ya sekarang internet gampang lah gitu, maksudnya kalian bisa cari-cari directory di Fulbright itu juga ada alumni directory kan, itu kalian bisa masukin kayak Global You Grad yang tahun berapa, mungkin kalau aku agak-agak lawas gitu ya tahunnya, jadi mungkin bisa kamu cari tahun 2019, 2018 yang lebih pengalamannya lebih baru gitu kan, bisa tanya-tanya juga ke mereka gimana gitu. Kalau pas pergi ke Amerika Serikatnya sendiri, Jo, pengalamannya di sana tuh gimana? Pas dari konteks belajar, apakah berbeda banget pas sama lagi di Indonesia? Dan juga cara adaptasinya gimana sih? Kan kita juga sendirian nih pergi, biasanya jalan-jalan sama orang tua, kita sekolah sendiri tuh gimana? Wah, itu shocking banget sih. By the way, ini buat kalian yang mau pergi tuh, kalian nggak akan ditemenin sama siapa di Indonesia. Jadi kalian akan pergi aja sendiri gitu, dilepas. Jadi kayak dan konteksnya aja buat aku juga pada saat itu aku belum pernah pergi sejauh itu ke luar negeri tanpa siapapun ya. Maksudnya sebelumnya aku pernah, tapi itu kayak selalu sama rombongan kampus, misalnya ngewakilin kampus di lomba apa gitu misalnya kan. Jadi itu benar-benar kayak sendiri, agak-agak clueless, kayak
ke imigrasi di US gitu-gitu kan, nenteng-nenteng koper. Seru sih kalau diinget-inget kayak sendirinya belajar pengalamannya. Tapi kalau misalnya aku mungkin akan sedikit banyak cerita tentang ngomongin culture shock kalau aku culture shock bukan di masyarakatnya kali ya. Apalagi kalau sekarang in a globalized world, kalian mungkin kurang lebih bisa nonton untuk tahu kayak kehidupan orang Amerika tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya sedikit banyak gitu kalian bisa tahu lah. Tapi aku lebih kaget dari culture shock di kelas. Misalnya kayak kalau di Indonesia itu kan misalnya kamu masuk kelas dan masih jarang banget dosen yang mengharuskan ada compulsory reading atau bacaan wajib gitu yang harus dibacakan. Sedangkan kalau di sana tuh pas kamu masuk kelas itu satu semester dia tuh udah langsung ngasih tahu kayak oke, sama satu semester ini kita bakal belajar modul ini ya gitu kan. Terus di setiap kali minggu itu bacaannya tuh ini ya gitu sebelum masuk kelas. Jadi dosennya tuh nggak akan kayak ngingetin, oh by the way minggu depan jangan lupa baca buku ini gitu. Kalian kayak udah harus refer aja ke dalam si modul ini gitu, kayak oh minggu depan tuh belajarnya apa, baca buku apa. Terus juga di sana lebih banyak diajak untuk aktif berdiskusi di kelas gitu kan. Buat orang yang tentunya bahasa Inggris bukan bahasa ibu aku gitu, aku nggak pernah sekolah di internasional, maksudnya nggak bukan international school gitu kan. Ya lumayan lumayan menantang gitu kan untuk bisa berani mengutarakan isi pikiran dengan bahasa yang bukan bahasa ibu gitu kan. Itu juga gitu. Terus kayak apalagi ya kayak misalnya nulis juga gitu kan, kayak karena aku masuk kayak human rights studies kan, social studies gitu kan, tugas-tugasnya banyak kan nulis essay gitu. Sebenarnya juga ya waktu aku di Indonesia di Unpar juga ya nulisnya tugas-tugasnya essay gitu kan, karena social studies juga gitu kan. Cuman kan beda gitu kan, mungkin kalau di Indonesia lebih banyak nulis pakai bahasa Indonesia, di sana harus pakai bahasa Inggris. Sampai ada momen dimana aku dapet lah intinya nulis essay di kelas gender studies gitu, dan intinya kayak nilai aku tuh dapet jelek gitu lah, kalau nggak salah dapet kayak 4 out of 10 misalnya gitu. Terus kayak aku shock gitu karena aku yakin lah ya buat kalau teman-teman Global You Grad yang kalau misalnya maksudnya kalau kalian keterima gitu kan ya, maksudnya ya kalian seenggaknya pasti above average di kelas kalian gitu kan, atau di kampus kalian. Jadi ketika kayak oh wow dapat 4 dari 10 gitu kan, kayak aku cuman kayak aku pernah nangis depan dosen di sana by the way. Wow. Didn't mean to, kayak enggak itu cuman jadi kayak oh sedih aja gitu kayak dapet gitu kayak. Cuman ya abis itu kayak belajar lagi, kayak kasih tahu lagi, maksudnya nanya lagi, aktif lagi ke dosen aja untuk cari office hour mereka, kayak untuk kayak oh saya mau konsultasi lagi nih, gimana nih saya tugasnya harusnya gimana, kayak harus baca apa lagi, belajar apa lagi. They really appreciate it sih, kayak mahasiswa yang mau proaktif untuk nanya dan belajar lebih lanjut gitu kan. Dan karena ya aku anak mahasiswa, maksudnya anak mahasiswa beasiswa gitu kan ya, dan kayak ya I just had to work kayak double extra hard lah untuk kayak untuk bisa di sana gitu, untuk survive and kayak nggak mau balik sama Indonesia gitu lah intinya. Tapi pasti ada support juga kan yang diberikan pas kamu di lingkungan di universitas itu, juga dari teman-teman. Gimana Jo? Iya, dukungannya oke banget sih. Jadi kalau nanti pas kalau di sana gitu ada, kalau dulu aku nggak tahu kalau sekarang ada nama partnernya yang Aminef dan partnernya Fulbright itu namanya World Learning. Jadi World Learning ini juga akan kayak ngecekin ke kalian yang kayak oh gimana di sana, gimana how did you settle down, kayak dormnya oke atau enggak, roommate kamu gimana, terus kayak akan nanya pembelajaran kita gimana, ada masalah enggak. Terus aku bahkan inget dulu tuh sampai kayak mereka suka ngirimin kayak training bahasa Inggris gitu juga, kayak oh coba latihan listening ini gitu kan. Terus kayak jadi di sana juga masih dibantuin diasah juga bahasa Inggris kita gitu. Helpful sih dari World Learning-nya sendiri yang which is partnernya Fulbright sama Aminef di US tuh ngebantuin banget.
mereka juga yang kayak workshop kepemimpinan yang tadi Mbak Mita sempat cerita tuh mereka juga yang administer. Terus kampusnya sendiri itu kalau dulu aku di Utica College di Utica di New York State, dan di kampus itu tuh juga ada kayak international students office-nya gitu. Jadi di international student office ini juga mereka sangat helpful kan, kayak mereka nggak cuma ngurusin aku doang gitu, mereka ngurusin semua international students di kampus itu. Tapi mereka akan kayak nanyain gimana progresnya, ada masalah atau enggak, kayak pelajaran yang kalian kemarin pilih ada nggak yang misalnya kalian ternyata nggak suka terus kalian pengen ganti atau pengen kalian drop atau apa kayak gitu. Mereka nanyain banget sih kayak gitu. Dan teman-temannya sendiri, karena aku at least pas di Utica College tuh yang Global U Grad tuh nggak cuma aku sendiri kan, walaupun dari Indonesia cuma aku sendiri, jadi ada satu dari Mongolia, ada satu dari Vietnam, ada dari Peru juga. Jadi ya kita kayak saling saling support, kayak support each other lah gitu kan, sebagai dari pendatang gitu kan. Iya, dari pendatang masalah nggak hanya cuma dalam urusan pelajaran, tapi juga kayak urusan pertemanan, social outside of kayak outside of classrooms kayak gitu. And we're still friends until now. Kayak jadi network yang kalian dapetin juga pas kalau kalian ikut Global U Grad tuh bakal it is going to be a friendship for a lifetime lah, kayak untuk sampai sekarang kayak gitu. Yeah. Kamu nggak cuma dapet temen dari Amerika aja, tapi juga malah pertemanannya seluruh dunia ini, dari Vietnam, dari Somalia dan lain-lainnya ya. Gitu. Nah, culture shock sebagai Indonesian di sana, gimana kamu ingat atau tetap menerapkan budaya Indonesia pas kamu di sana? Ada halo? Jo, suaranya halo? Apa ya? Kayak I was trying to kayak halo, nggak suara aku? Iya. Oke, kedengaran. Aku belum kedengaran suaranya Jojo nih. Yang lain gimana? Apa di aku aja ya? Halo Jo? Oke. Agak loading dikit sih. Suaranya agak delay kayaknya. Di kameraku agak loading. Oke. Bentar, aku coba. Halo, kedengaran nggak sekarang? Kedengaran suaranya, tapi videonya sekarang yang lag di aku. Oke. Nggak kedengaran ya? Mungkin coba aku invite lagi ya Jo ya. Belum. Ini Oke. Jo, aku exit dulu ya. Terus aku invite lagi. Mungkin hujan kali ya, jadi koneksinya lumayan jelek. Iya nih, ceritanya Jojo udah keren banget pas di sana. Aku juga masih ada pertanyaan lagi. Masih yang banyak yang tersisa. Sekarang masih waiting buat Josephine masuk lagi. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang Global U Grad, silahkan aja taruh di kolom komen, nanti kita juga akan langsung tanyain Josephine lagi ya.
Oke. Harus dong, harus daftar. Kan tadi udah dibilang bisa semester 5. Hai, Halo. kedengeran nggak Hai suaranya? Jo. Yes, kedengeran. Mantap. Oke, ya. Jojo, pas Ya, kamu di sana juga kamu berkesempatan untuk volunteer juga ya, of mengikuti ya? course. Jadi aku volunteer, itu kan tadi ada 20 jam ya. Kalau aku rada lupa sih aku 20 jam atau berapa harusnya di sana. Tapi aku volunteer dan kita dikasih. Jadi kalau di kampus di US tuh juga mereka Hmm. memang by default mahasiswa-mahasiswanya tuh kayak banyak volunteering experience gitu. Jadi kayak aku ingat aku kayak volunteer di kayak panti jompo gitu untuk kayak entertain dan biasanya mereka kayak ada bingo nights terus kayak Iya. kalau kalian mungkin nonton apa series Netflix yang To All the Boys That I've Loved or something itu kurang lebih kayak gitu deh kayak volunteering experience-nya di panti sosial panti jompo kayak gitu-gitu nemenin mereka main terus kita pernah juga di pas ke Washington DC sih pas lagi Hmm. apa workshop gitu ada volunteering di daerah community kayak sama anak-anak sekitar gitu gitu sih palingan kayak ini volunteeringnya tadi Hmm. mungkin ini sempat nanya aku belum sempat jawab ya tentang apa Iya. gimana kita membawa Indonesia di sana gitu ya jadi karena I was the only Indonesian in the campus kan Hmm. um, dan orang tuh juga bener-bener yang kayak nggak tahu gitu tentang Indonesia selain kayak jadi kan dulu aku tinggalnya tuh kayak apa apartment sharing gitu dorm gitu di apa asrama kampus berenam gitu kan yang Hmm. lainnya semuanya orang US Americans gitu dan aku inget banget pas kayak masuk gitu mereka juga lagi pindahan jadi mereka kayak dibantuin sama mamanya lah orang tuanya segala macam pindahan Iya. kayak mamanya bilang kayak oh where are you from and then kayak oh I'm from Indonesia dan kayak hal pertama yang mereka keluar adalah oh Indonesia was it the one that got struck by tsunami jadi mereka tuh taunya Indonesia cuman karena tsunami doang Oh. terus udah gitu jadi kayak oh iya kayak beberapa tahun lalu but yeah you kind of like I kind of like got a sense kayak tentang bahwa orang di sana tuh bener-bener kayak nggak gitu tau lah. And Utica is it's a small town, kayak kota Iya. kecil, 5 jam dari New York City, all the way to New York Hmm. State, deket ke Kanada dibandingin ke New York City. Lebih deket ke Niagara Falls actually dibandingin ke New York City. Jadi kayak kebayang lah kayak itu kayak mungkin apa ya kayak kota kecil, I don't know like Sidoarjo gitu kalau di Indonesia. Hmm. Kayak nggak gitu banyak tahu tentang kayak what's out there outside of the US gitu kan. Jadi ya kayak aku misalnya bawa Indonesianya tuh kayak from the way I dress kayak aku sering pakai baju batik gitu kan. Iya. Dan people will start ask kayak oh kayak ini apa gitu kan atau ada kalau lagi acara-acara penting di kampus atau ada leadership workshop aku pakai kebaya I narik sedikit Jojo menjadi ambasador lah di tradisional. sana. Iya, jadi ambasador biar Indonesia kenal sebagai negara yang kena tsunami gitu. Jo, waktu di sana nih ada yang nanya nih. Kan walaupun kuliah atau walaupun volunteer bisa juga explore kota-kotanya atau explore ke negara lain nggak, Jo? Kalau negara lain, I think secara visa memungkinkan, tapi I didn't. Karena it's just a short time ya, kayak Iya, betul. explored other cities, kayak I went to Washington DC, I went to New York, I went to New York City for I forgot kayak liburan apa gitu ke sana, terus kayak aku ke Boston juga. Tapi kalau misalnya kali sana aku saranin salah satu liburan yang terbesar di September sampai Desember itu adalah Thanksgiving. Nah biasanya kalau Thanksgiving di sana semua mahasiswa tuh akan disuruh untuk kayak pulang gitu kan. Kayak lebarannya kalau di Indonesia tuh kayak lebaran lah harus pulang ke rumah masing-masing. Nah kalau aku ada beberapa teman-teman aku yang pergi liburan ke kota-kota lain gitu. Nah
I was so my roommate at the time, dia ngajakin aku pulang ke rumahnya. Jadi tell me kayak at her place, dan itu kerasa beda banget ya, karena kamu bayangin kayak ngerasain Thanksgiving, real Thanksgiving with Americans, kayak rasanya kayak apa gitu kan. Mulai kasih yang kayak makan turkey-nya, terus kayak berkunjung ke keluarga besarnya, sampai ngerasain Black Friday-nya. Jadi kayak itu kayak kita shopping ini. That was my first Black Friday. Iya, aku kayak yang and I remember kayak karena aku nggak why people were fighting over something gitu yang kayak emang harga murah gitu, tapi kayak orang tuh berantem tuh bisa yang kayak that's mine, I saw it first, ya kayak, and then I was just kayak this kid yang dengan kamera ngevideoin berantem di supermarket. That was fun. Jadi kayak menariknya itu sih. So if could sell, if nanti kalau ada teman-teman di sini yang keterima Global You Grad dan bisa ngerasain tradisi Thanksgiving bersama dengan keluarga di sana gitu, duet gitu daripada liburan gitu. Karena kalau mungkin liburan kamu masih bisa Halo Jojo. Hai. Agak fresh ya kameranya. Iya. Oke. Jojo masih bisa dengar aku nggak? By the way. Bisa. Jo, nih ada yang nanya. Kita langsung masuk Q&A juga ya, karena juga waktunya lumayan singkat juga nih. Kak, waktu di US ngambil mata kuliah apa aja? Oke. Aku ngambil Human Rights Law di ngambil I love Spanish class and I was so good at Spanish by the way. I think Indonesian. Sekarang udah lupa by the way. Quite similar ya. Don't put your hope to generally Indonesians will be good at Spanish karena lafalnya alfabetnya tuh sama kayak kita kan. Sama, ya. A, B, C, D, gitu kan. Cuma paling ada beberapa alfabet gitu. Jadi ketika semua this American classmates kayak mereka convert dari A, B, C, D gitu kan ke A, B, C, gitu. I was so good at kalau sama di Indonesia gitu kan. Jadi kayak nilainya bagus gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil baru, I suggested to learn Spanish. Terus aku ngambil mata kuliah, one of my favorite subjects as well, philosophy religion. Itu aku juga suka banget kelas. Jadi belajar kayak tentang berbagai macam kayak agama dia gitu ya. Ya wawasannya terbuka gitu. Itu sih beberapa mata kuliah yang aku ambil. Lumayan juga ya bisa ngambil kelas bahasa juga. Nah, salah satu compulsory sih kalau dari Global You Grad-nya. Sorry, bukan misalnya kayak ada satu kelas I think for some elective kayak ada beberapa pilihan kayak compulsory gitu, tapi ngambil yang American politics. Iya. Yeah. Oke, Jo, pertanyaan terakhir nih, karena waktunya juga mau selesai. Pas balik ke Indonesia, perlu adaptasi lagi nggak dengan pelajaran-pelajaran juga yang mungkin berbeda ya, yang udah kamu rasain pas di US juga? Maksudnya adaptasi pas balik ke Indonesia. Perlu adaptasi lagi nggak, Jojo? Waktu kemarin. Halo. Ya.
Sebenarnya enggak agak ngehang itu kayaknya. pelajaran apa yang aku dapat dan pengalaman apa yang aku dapat pas aku di US kemarin itu. Kalau sekarang kedengeran nggak? Ya. Halo. Sorry banget, internet connectionnya kayaknya jelek. Anyway, gimana first? Kedengeran nggak sekarang? Soalnya kedengeran sih, walaupun mukanya loading. Halo? Oke, ya, works now. Oke. Oh, adaptasi. Aku nggak ngerasa kayak ada reverse culture shock yang gimana sih. Kayak justru aku lebih kayak ajaran yang aku dapat pas waktu aku di US kemarin gitu kan, kayak American politics, philosophy of religion, studies and stuff gitu, kayak human rights law itu ngebantu banget buat mata kuliah di Indonesia. Oh, by the way, kalau dulu tuh di kampus aku nggak bisa transfer nilai gitu loh, nggak bisa transkrip. Jadi ini mungkin juga teman-teman tips sedikit nih, tanya sama kampus kalian masing-masing. Kalian bisa nggak kayak transfer transkrip nilai dari sana ke kampus kalian? Kalau jadi jatuhnya tuh ngambilnya cuti kuliah 1 semester. Nah, cuti juga aku might as well aku ngambil mata kuliah yang emang nggak ada di saat itu, ya yang aku nggak akan dapet lah di kampus di Unpar waktu itu. Tetap apa ya kayak kemampuan kayak untuk kayak mengutarakan pendapat, terus kayak kemampuan nulis juga itu ngebantu banget pas aku balik ke Indonesia. Iya. Gitu. Wah, pas nih waktunya juga udah jam 5 lewat. Jujur tadi udah explain banyak ya tentang experience-nya pas di New York juga, dan juga pengalaman kelasnya di sana kayak gimana, ada lika-likunya juga, cara adaptasi dan juga pas balik. Makasih banyak ya Jo udah meluangkan waktunya. Sama-sama, good luck semuanya yang lagi mau apply. Semoga keterima. Amin. Semoga event ini, IG Live Series kita ini bisa membantu adik-adik yang lain lebih semangat lagi, terbuka wawasannya tentang scholarship. Dan jangan lupa juga untuk stay tune di Indonesia Mengglobal, di Instagram maupun di website ya. Kita nanti sampai jumpa dulu, izin sign out ya guys. Makasih Jojo. Happy weekend semua. Bye. Bye.